Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita semuanya. Kita telah memasuki bulan November tahun 2021. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan memasuki bulan Natal, di mana Natal mengingatkan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah kita Maha Kudus, Dia suci adanya, Dia tidak toleransi dengan dosa. Sebab itu manusia harus diselamatkan. Tema kita hari ini adalah tentang kekudusan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan pimpin setiap kami. Kami mengerti dan mengetahui dengan jelas. Dan Tuhan menolong kami dengan firman Tuhan yang boleh menuntun kami senantiasa di dalam kehidupan kami dalam mengikut Engkau. Urapi firman-Mu menjadi akan benih-benih ilahi yang menuntun kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dosa dan hukuman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari Amos pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ayah dan anak pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudara sekalian, dalam firman Tuhan bagian ini kita melihat dari pasal 1 dan pasal 2 bahwa kekudusan Allah itu adalah standar yang harus dihormati, bukan hanya oleh orang percaya tetapi juga oleh orang bukan yang percaya kepada Tuhan. Pelanggaran terhadap kekudusan Allah pasti mendatangkan hukuman daripada Allah. Saudara, frasa yang berbunyi karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, ini diulang sebanyak 8 kali kepada bangsa yang berbeda. Dan termasuk Yehuda dan Israel di dalamnya, saudara. Frasa yang ini juga karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, menunjukkan, saudara, dosa yang lebih makin hari makin bertambah. Jadi selalu dikatakan 3, bahkan 4. 3, bahkan 4, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel yang sudah mengenal Tuhan pun, mereka yang sudah dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, tapi mereka melupakan semua apa yang Tuhan telah kerjakan, lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka melupakan perbuatan Tuhan yang besar dan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, apa dosa mereka? Apa dosa mereka? Mereka mengalihkan fokus hidup dari kehidupan yang benar dan beralih kepada dosa. Saudara lihat dikatakan tadi bahwa mereka menjual orang benar karena apa? Uang. Bahkan juga orang miskin. Hanya karena untuk apa? Sepasang kasut. Jadi mereka berubah menjadi God center, menjadi materialistis, saudara. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari ini?
Adakah kita juga mengenal Allah itu adalah kudus adanya? Tuhan, Yehova, itu adalah Allah yang kudus. Nah, adakah setiap hari saudara kita mengingat akan hal itu dan kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan kita menjaga kekudusan hidup kita? Saudara, hari ini jika kita dievaluasi terhadap kekudusan hidup, apakah kita akan lulus? Apakah kita akan lolos dari hukuman Tuhan? Hari ini, saudara, adakah kita mengenal atau mengetahui dosa yang kita perbuat? Dan maukah kita bertobat, meninggalkan akan dosa-dosa itu, saudara? Atau sebaliknya, saudara, engkau marah dan membenci akan firman yang engkau dengar mungkin dari pengkhotbah seperti yang dituliskan di sini, saudara, di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-12. Orang-orang fasik ini mereka menolak pengajaran dan teguran firman Tuhan. Bahkan mereka tidak mengizinkan para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka mendengar, tapi mereka mengeraskan hati dan tidak berubah. Mereka telah mengikuti apa yang menjadi standar daripada dunia ini. Tidak lagi fokus kepada kekudusan daripada Allah. Saudara, mari kita umat Tuhan yang sudah percaya, khususnya kita mau mengenal kekudusan Allah itu dan mengejar akan hidup yang kudus dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saudara, mari kita sama-sama menikmati sebuah pujian, suci, suci, suci. Dan saudara bisa ikut menyanyi ketika pujian ini saudara dengarkan. Kami
Tuhan Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami menyembah, kami tidak hanya menyembah dengan lidah dan bibir kami, tapi kami menyembah kekudusan-Mu dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni akan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tolong kami menjalani satu kehidupan yang kudus di hadapan-Mu, sehingga orang dapat melihat anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Allah yang kudus adanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, kejarlah kekudusan hidup itu. Amin.